sedikit apa itu kepemimpinan partisipasi. Kepemimpinan partisipasi yaitu pemimpin yang menyampaikan analisa masalah dan kemudian mengusulkan tindakannya kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan partisipasi ini lebih menekankan pada tingginya dukungan dan pembuatan keputusan dan kebijakan, tetapi lebih sedikit pengarahan. Maksud lebih sedikit pengarahan di sini yaitu pemimpinnya tidak hanya duduk diam saja dan banyak memerintah, tetapi pemimpinnya juga ikut serta dalam berpartisipasi. Pada role ini tercermin ketika kepala ruangan menampung masalah dan keluhan terkait penuhnya ruangan isolasi dan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian kepala ruangan mengusulkan pendapat pada staf perawat dan dirumuskan bersama untuk tercapainya solusi yang diharapkan. Staf juga dimintai saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon terhadap usulannya, dan keputusan akhir tetap ada pada pemimpin. Pada role play ini melibatkan orang lain dan mengambil keputusan cenderung akan meningkatkan kualitas keputusan. Ketika partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh atasannya, tetapi mereka mau bekerjasama untuk menentukan solusi masalah yang dihadapi. 3. Bu, pasien bernama Tuan X telah keluar dari pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Ternyata pasien ini positif TBC paru dengan detek positif. Menurut ibu bagaimana? Soalnya ruangan isolasi sudah penuh. Oh gitu ya, boleh saya lihat pemeriksaannya. Kalau gitu nanti saya bicarakan dengan kepala ruangan. Tiga. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa ya, Bu? Terima kasih Bu. Begini Bu, pasien bernama Tuan X sudah ada hasil pemeriksaannya dan hasilnya positif TBC par dengan BTA positif, sedangkan ruangan isolasi sudah penuh. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Karena sudah sering terjadi kasus seperti ini. Oh begitu ya. Ya sudah, sementara di ruangan itu saja dulu karena tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke ruangan isolasi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah konfirmasi dengan kepala ruangan. Menurut kepala ruangan, pasien bernama Tuan X dirawat di ruangan itu saja. Pasien dipindahkan apabila ruangan isolasi ada yang kosong. Lalu bagaimana dengan pasien tersebut? Jadi kalau keputusannya seperti itu, maka APD kita harus ditambah. Iya, untuk sementara keputusan ini yang akan dilaksanakan untuk yang lainnya. Saya akan konsultasi kembali pada kepala ruangan. Tapi bagaimana apabila rumah sakit menolak untuk menambah jumlah stok APD? Belum lagi keluarga pasien yang lain komplain apabila mengetahui ruangannya disatukan dengan pasien yang memiliki penyakit menular. Iya kan, hal ini sedang dibicarakan lagi kepada kepala ruangan. Kita tunggu saja hasilnya. 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ibu, bagaimana masalah pasien yang terkena penyakit TBC? Perawat-perawat kita sudah komplain kalau harus tetap di ruangan itu karena APD bagi perawat dibatasi, mereka takut tertular. Ya sudah, jika ini menjadi masalah bagi perawat, alangkah baiknya kita adakan saja rapat. Rapatnya kita mulai besok saja agar perawat dapat hadir semua, dan jamnya kira-kira jam 12 saja ya. Baik Ibu, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang lain. Dah. Ibu kepala ruangan akan mengadakan rapat besok jam 12 siang untuk membahas masalah ini. Tolong nanti rekan-rekan yang lain diberitahu ya. Iya, nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman saya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan perawat yang telah bersedia hadir untuk rapat kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang masalah perawat yang disampaikan kepada perawat primer, yaitu diantaranya seperti APD dan penuhnya ruang isolasi. Baik, kita langsung saja. Di sini kita mempunyai pasien yang seharusnya dirawat di ruang isolasi, tetapi ruangannya penuh sehingga pasien tersebut dirawat bersama dengan pasien yang tidak mempunyai penyakit menular, serta APD yang disediakan di rumah sakit terbatas bagi perawat. Bagaimana pendapat rekan-rekan untuk masalah ini? Agar jalan keluar dari masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Begini Bu, apakah kasus seperti ini harus selalu dibiarkan dan pastinya akan berdampak untuk kita semua dan juga para pasien di sini? Iya Bu, jika terus dibiarkan seperti ini, rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruangan penyakit dalam karena ruangannya kurang.
Masalahnya apakah rumah sakit mengizinkannya? Terus setiap keluarga pasien yang lain atau bahwa keluarganya disatukan dengan pasien yang menderita TBC itu bagaimana? Terus apabila perawat di sini tertular bagaimana? Baik, kita pecahkan bersama-sama bagaimana baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya serahkan kepada Ibu bagaimana baiknya. Baik, saya tampung pendapat rekan-rekan. Terima kasih sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk masalah APD, mungkin saya akan mengajukan ke pihak rumah sakit apakah mereka bersedia untuk menambah jumlah APD-nya. Untuk pasien yang disatukan dengan pasien yang terisolasi, mungkin kita menyekat bed-bed dengan yang lain. Jadi ada salah satu bed yang kosong. Untuk keluarga pasien, kita akan membicarakannya dengan bermusyawarah agar keluarga pasien menggunakan masker ketika ingin memasuki ruangan. Lalu bagaimana jika saat kita memberitahu tentang penggunaan masker kepada keluarga pasien dan keluarga pasien bertanya untuk apa masker itu, kita harus menjawab apa? Nah iya, apabila kita memberitahu kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien lain yang mempunyai penyakit menular atau tidak melanggar kebersihan. Di sini mungkin ada rekan-rekan yang dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah pertanyaan dari kelas 1 dan kelas 2. Soal masukan dari saya, saat kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadi infeksi